ini pasti salah. Terus yang lain-lain itu dianggap semua karya termasuk negara. Negara itu karya setan. Nah di pihak lain dia minta pengakuan negara, katanya negara karya setan. Katanya lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa itu karya iblis. Tetapi kalau dia dilarang berteriak tentang HAM, kan susah. Bagaimana cara menghadapi makhluk hidup yang aneh ini? Susah. Kalau yang lain-lain kan kami tunduk pada hukum. Karena misalnya di Injil misalnya surat Rum atau Roma dikatakan karena pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikan, sudah kita taat hukum. Tapi yang begini susah karena punya takdir sendiri yang sebetulnya tidak memenuhi kaidah orang-orang beragama yang baik. Nah kemudian ini soal cara pikir ahistoris dari saksi Yehova. Semua cara yang dikembangkan itu kan bisa dianggap seolah-olah merepresentasikan orang Kristen. Dan itu telah terjadi. Kenapa dulu Pak Harto melarang kelompok ini? Bukan karena ajarannya tidak percaya Yesus itu bagian daripada Tritunggal Maha Kudus. Bukan itu alasannya. Alasannya pola-pola dakwahnya yang kemudian masuk ke rumah-rumah orang beragama lain, masuk ke rumah-rumah orang Muslim, masuk ke rumah-rumah orang Hindu, orang Kristen. Nah itu kan taunya orang Hindu, taunya orang Muslim, itu kan Kristen. Nah itulah akibatnya kenapa dulu Kejaksaan Agung melarang saksi Yehova. Tapi karena atas nama HAM juga pada masa Gus Dur kan diperbolehkan kembali. Nah, tapi itu yang menjadi masalah, apalagi kalau suatu daerah itu sudah punya ukuran atau tolok ukur toleransi seperti Nyamo Braya di Bali. Nah, mereka mintanya Nyamo Braya, tapi mereka sendiri tidak mau Nyamo Braya kepada orang lain. Kan akhirnya itu kan bertepuk sebelah tangan, bahkan mungkin bertepuk seperempat tangan dengan jarinya saja. Mereka masuk ke rumah-rumah orang dan kira-kira sebelum pandemi atau awal pandemi saya lupa, di Malang itu cukup meresahkan. Namanya tempat itu di daerah Sawung Jajan. Jadi orang-orang saksi Yehova itu membagikan traktat ke rumah-rumah orang Muslim. Kemudian takmir masjid itu mengusirnya, tapi mengusirnya dengan halus. Silahkan mas berdakwah kepada orang-orang yang memang belum beragama seperti saya. Lah saya di sini takmir masjid kok. Saya kasih namanya traktat. Diusir pelan-pelan. Tapi kemudian takmir masjid ini kalau tidak salah membuat statement supaya kita umat beragama saling menghormatilah. Jangan berdakwah dengan pola-pola seperti itu. Begitu ada teman-teman dari BMGK, Badan Kerjasama Antar Gereja di Malang tahu, wah ini kalau nggak segera diajak pertemuan dialog ini nanti dianggap mewakili seluruh orang Kristen. Dan ternyata diadakanlah pertemuan, dan pertemuan itu mengatakan, Pak, kami gereja-gereja di Malang sepakat tidak melakukan cara-cara seperti ini. Cara-cara seperti ini kan menganggap orang lain jadi objek taklukan. Nah kita terbangun suasana yang lebih kondusif. Sekalipun sebetulnya biasanya kelompok ini kan kalau kita lengah, artinya kita lengah itu kan menganggap semuanya sama. Itu ternyata tidak sama. Jadi kalau misalnya, kalau saya katakan, kalau kalian Kristen rumah ibadahmu namanya apa? Balai Kerajaan nggak ada di kamus sejarah dari abad pertama, kedua, ketiga, sampai zamannya Martin Luther, sampai zamannya sekarang yang namanya Balai Kerajaan itu baru ada setelah munculnya aliran saksi Yehova tahun 1931, jauh setelah perang Diponegoro usai. Masa agamanya muncul setelah zamannya Pangeran Diponegoro mensesat-sesatkan Katolik, mensesat-sesatkan Ortodok, mensesat-sesatkan gereja-gereja mainstream kayak Protestan. Bagaimana cara berpikirnya? Itu saudara-saudara. Jadi satu contoh misalnya cara dia berpikir ini,
Dia menganggap 3 hal yang dilarang dalam agama Sakyong. Dan ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri di webnya dia itu gw.org. Itu bisa katakan ada 3 salah satu yang dilarang. Pertama, salut pada bendera, hormat pada bendera merah putih. Ya pokoknya di setiap bangsa dia tidak mau hormat. Maka di beberapa tempat kan mereka benar-benar muridnya dari mulai anak-anak itu tidak boleh hormat pada bendera. Terus yang kedua, tidak boleh melakukan semacam dinas militer. Jadi tentara, bela negara itu tidak boleh. Karena kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi kerajaannya di sana. Jadi sekarang dia sekedar masa transit. Tapi kalau masa transit jangan beli Starbucks. Karena yang punya Starbucks ini yang punya dunia sekarang ini kan. Kalau soal kamu urusan dunia kan datang silakan. Tapi norma-norma selama dia hidup di dunia sekarang dia harus dihormati. Karena kalau orang Kristiani, kita ini warga dari 2 kerajaan. Yang pertama ya ketika kita berada di dunia ini, ya kita harus cinta tanah air. Di mana Anda diutus, disitulah Anda harus memberkati tempat itu. Itulah cinta tanah air. Nah, kalau nanti ke surga ya itu nanti urusan nanti kan. Kan surga itu kan setiap agama pun kan masing-masing punya konsep. Nah, kalau urusan kebenaran sifatnya horizontal, yaitu wilayah forum internum, wilayahnya orang Kristen dengan umatnya masing-masing, orang Buddha dengan umatnya masing-masing. Nah, di dalam konteks kebersamaan di dunia ini, bahasanya saling meminjam, kemudian makanannya saling menginspirasi. Nah, itu wilayah yang tidak bisa dinafikan sama sekali dari dunia. Misalnya, kalau mau jujur terus terang, Islam dan Kristen tidak punya surga. Surga itu punya Hindu. Karena itu bahasa dari kitab Hindu, swarga, ya kan? Bahasa Arabnya kan jannah, kan gitu kan? Nah, jadi jangan mengatakan siapa yang bisa masuk surga, katakan siapa yang bisa masuk jannah. Dipikir malah istri tangga kalau jannah itu. Ini saling meminjam, makanya banyak hal dalam konteks kebangsaan ini pun kita repot. Repotnya apa? Orang itu sakit ingat karena sudah ratusan tahun. Ya, bahasa ini kan sudah saling meminjam. Misalnya ada yang narik sila-sila Pancasila itu katanya miliknya agama tertentu, itu tidak boleh kayak begitu. Karena bahasa Indonesia ini kan mendapat naturalisasi, peminjaman dari endapan peradaban yang sudah ribuan tahun. Hindu punya sumbangan, Buddha punya sumbangan, Islam punya sumbangan, Kristen punya sumbangan. Dikristalisasi zaman awal kemerdekaan namanya Pancasila. Maka misalnya sekarang contoh ya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu bukan identik dengan agama tertentu, tidak identik dengan Islam, tidak identik dengan Kristen, tapi namanya politik. Politik itu apalagi menjelang 2024 itu semua bisa dibelok-belokkan. Ya toh, misalnya kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu kami, katanya Ki Sujana itu hanya miliknya kami. Hindu, Kristen nggak punya itu. Terus saya bilang, sebentar toh, kata ketuhanan itu bahasa apa? Itu kan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Yang itu Melayu. Maha itu Sanskerta. Mahabharat, Mahabharat. Boleh orang Indonesia mereka itu Hindu itu. Esa itu bahasa Dayak, itu bahasa lokal, bahasa Rote, bahasa Dayak. Itu tanya orang Dayak. Itu asa dua teluin itu kan. Terus Arabnya mana, Ibraninya mana? Tidak ada. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu Hindu, kan Sang Hyang Manu, ya. Kemudian Sata Rupa, itu kan Adam dan Hawa kalau di Kristen Islam. Kita langsung ngomong manusia, itu kan Hindu. Tapi kan bukan lagi miliknya Hindu, itu sumbangan Hindu untuk Indonesia. Itu menjadi kosakata kita bersama.
Kan begitu kan, bukan lagi ciri Hindunya yang menonjol, tapi konsep kemanusiaannya yang baik. Itulah sumbangan agama Hindu untuk Indonesia. Omai Rama bikin lagu menerjemahkan kata-kata dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, diterjemahkan hai manusia lah, ya kan? Pinjam Hindu. Meskipun alamatnya kemudian untuk konteks etika Islam. Hai manusia, hormati ibu. Coba saja. Itu saling meminjam. Ketiga, ya, persatuan Indonesia. Indonesia itu Yunani. Bahasa yang dipakai kitab Injil Perjanjian Baru itu Yunani. Indos dan Nisos itu pulau, ya kan? Pulau-pulau di wilayah India dulu kan zamannya kuno dulu ya. Kalau Anda membaca misalnya sastra Purana, itu Agni Purana, Matsya Purana, India itu disebut Jambudvipa, pulau blueberry karena benuanya seperti blueberry. Nah, negeri-negeri di seberang India itu namanya Dwipantara. Dwipa itu pulau, antara itu pulau-pulau di seberang. Itu Sanskerta. Zamannya Kertanegara Singasari punya konsep Cakrawala Mandala Dwipantara. Mandala itu rumah besar. Makanya di dalam sastra Hindu Jawa kuno, dulu ketika Dewa Siwa datang ke Pulau Jawa mendirikan mandala. Diajarkan orang tembang termasuk mocopat. Itu jauh sebelum Wali Songo sudah ada mocopat. Makanya di Bali ada mocopat, di Jawa ada mocopat. Itu proses saling pinjam meminjam. Jadi orang Indonesia itu nggak bisa jadi Kristen tok, nggak bisa. Nggak bisa menjadi Islam saja, nggak bisa bahasanya pinjam meminjam. Indonesia, Yunani, ya kan? Kemudian nama Indonesia itu diperkenalkan oleh seorang teolog etnolog, ahli etnologi Jerman namanya Adolf Bastian. Maka dibudil nama Indonesia. Kerakyatan baru ada Arabnya di situ. Adil dan beradabnya Arab. Kerakyatan itu baru Arab. Tapi itu pun mampir dulu ke Turki sana, kemudian baru masuk Indonesia. Itu mampir-mampir gak langsung dari Arab itu kata rakyat itu kan, gitu. Yang dipimpin oleh hikmat Arab, tapi identik dengan bahasa Ibrani hokmah, karena antara Islam dan Kristen itu kan tunggal lembah sama Nabi Ibrahim, makanya bahasanya yang mirip-mirip gitu loh. Cuman karena saking miripnya sering bertengkar, karena berebut mana yang paling berhak menggunakan kata-kata tertentu. Di Islam ada Nabi, Kristen ada Nabi loh, tukaran. Sebab apa? Mana Nabi yang benar kan itu kan? Nah itu boleh silakan mau mengatakan yang A, yang B silakan. Tapi itu rumah masing-masing. Ketika kita duduk di beranda, saling mendengar kata orang lain. Oh kalau Nabi bagi saya begini, kalau bagi kamu begitu. Dan definisinya aja belum sama kok sudah bertengkar. Kan gitu kan? Tapi antara Hindu dan Kristen nggak ada miripnya, karena satunya rumpun Benares dari India, satunya rumpun Semitik dari Timur Tengah. Saya tidak mengatakan agama wahyu, agama bumi, karena semua itu wahyu. Nah, itu kan imperialisme doktriner. Agama orang lain dianggap kebudayaan, agama kita dianggap turun dari langit, itu juga imperialisme doktriner. Makanya kalau ngomong sama saya enak juga. Kan begitu kan? Nah kemudian kata bijaksana itu Hindu juga. Hikmat, kebijaksanaan, bijaksana dan bijaksana. Ternyata begitu hikmat dalam permusyawaratan, balik lagi Arab. Sistem suro itu sumbangan Islam. Jadi itulah yang Bung Karno diberi gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Al-Azhar, itu karena Bung Karno dianggap menerjemahkan sistem suro dalam Islam, tapi dalam konteks Indonesia yang majemuk. Dikagumi dunia Indonesia ini.
Kok kita malah kiblatnya ke negara lain yang negara gagal? Negara gagal digantikan perjuangan bagaimana kita ini? Baru yang terakhir keadilan sosial. Sosial itu sumbangan Katolik. Ketika Bung Karno dibuang ke Flores di India, ya, kan Bung Karno itu pada tahun 1930 kan pidato di depan ini pengadilan negeri Bandung, Landrat Bandung, judulnya Indonesia Menggugat. Disitulah Bung Karno menggunakan konsep ratu adil. Sosialisme Indonesia itu harus menyejahterakan bagi rakyat kecil. Maka konsepnya diambil dari konsep Jawa, ratu adil. Tapi ratu adil bukan eskatologis. Ratu adil, tatanan sosial yang adil di bawah kepemimpinan seorang yang memang dapat dipercayai oleh rakyat. Bung Karno belum mengatakan keadilan sosial. Ketika Bung Karno dibuang ke Flores 1934, ketemu dengan pastor namanya Pastor Witting dari Syarikat Verbundei, dari Syarikat Sabda Allah. Disitulah Bung Karno membaca dokumen-dokumen ajaran sosial gereja. Antara lain waktu itu ada dokumen yang namanya Quadragesia Annum. Itu 40 tahun memperingati ajaran sosial gereja dari Paus Pius yang judulnya Rerum Novarum. Artinya dia mengkritik bahwa gereja Katolik itu memberi panduan kepada orang-orang Kristiani bahwa sistem kapitalisme itu telah membawa dunia ke jurang eksploitasi satu bangsa atas bangsa lain. Itu mengilhami pikiran Soekarno ketika dalam pembunuhan. Tetapi kemudian dalam dekret Quadragesio Annum itu 40 tahun Rerum Novarum itu dikatakan sistem komunis pun juga tidak betul. Karena tidak mungkin ada konsep keadilan sosial kalau tidak dibangun di atas hak milik individu. Makanya dikatakan dalam hak milik kita ini ada milik orang lain yang harus dibagikan. Makanya sosio itu adalah kesetiakawanan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Bung Karno mengatakan 5 butir mutiara itu diberikan oleh Tuhan ketika beliau ada di Ende, di Flores. Saksinya pohon sukun yang sekarang namanya pohon Soekarno. Dan tempat Bung Karno membaca buku-buku ajaran sosial yang akhirnya melahirkan keadilan sosial itu sekarang dinamakan Serambi Soekarno yang dikunjungi Presiden Jokowi beberapa saat lalu. Jadi semua agama itu punya sumbangan untuk Ibu Pertiwi yang kita cintai ini. Kita tidak bisa saling mengklaim kita yang paling punya, semuanya punya. Kata Bung Karno, darah merah putih itu darah pejuang dari para ulama Islam, para pemimpin Kristen, para pemimpin Hindu, Buddha, dan semuanya bergerak untuk satu kesatuan yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah merah putih. Makanya kita hormat bendera merah putih itu bukan karena kita mendewakan bendera. Lah ini ada orang ujuk-ujuk datang dari Amerika ngomong, siapa yang menghormat bendera itu tidak menghormati Tuhan. Terus ngutip ayat yang dikutip Nebukadnezar. Itu hubungannya apa ini? Loh ini saya baca di webnya Saksi Yehova itu. Katanya Nebukadnezar itu orang yang pertama menuntut ketaatan kepada rakyatnya. Ngutip ayat lagi. Nah ini ngutip ayat lagi. Yesaya 43 ayat 11, 1 Korintus 8 ayat 10, 1 Yohanes 5 ayat 21, bahwa memberi salut kepada bendera setiap kali diiringilah kebangsaan adalah tindakan keagamaan yang menyatakan bahwa keselamatan berasal bukan dari Tuhan melainkan dari negara dan pemimpinnya. Salah satu pemimpin negara seperti itu adalah Raja Nebukadnezar dari Babylon kuno. Nah, dia tidak pernah merasakan bagaimana Bung Tomo dengan para area-area Surabaya itu naik tiang bendera, menyubek warna birunya agar tidak lagi Nederlands India atau Hindia Belanda, tapi sang merah putih. Jadi bukan
kainnya itu yang dihormati, tapi peristiwa, simbol dibalik semuanya itu yaitu perjuangan rakyat Indonesia. Orang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara simbol dan yang disimbolkan. Ketika orang Bali menutup pohon dengan kain berwarna putih dan hitam, itu bukan sekedar putih dan hitam yang ada Anda beli di toko tekstil, itu sudah memiliki makna. Lah maknanya ini yang mau kita peringati, yang mau kita agungkan, bukan kainnya. Ini kayu dipalang begini. Ini kalau Anda lihat kayu kebetulan di hutan begini, ya tidak ada artinya. Ya toh? Karena yang membuat palang ini orang Kristen itu mengenang perjuangan Kristus yang menyerahkan sampai titik darah penghabisan demi kasihnya kepada manusia. Ini mirip ceritanya Sutasoma dalam Kakawin Purusada Santa. Dia rela mati asalkan 99 raja itu dibebaskan oleh Purusada Santa. Ini semangat memberi, semangat mengasihi, semangat memberikan diri seutuhnya bagi orang yang dikasih. Jadi ini nilai-nilai yang dikembangkan dalam agama itu. Kok Nebukadnezar konteksnya apa? Maka biasanya orang-orang aneh ini satu pikirannya ahistoris, keduanya pukul rata. Jadi dia tidak tahu konteks, pokoknya ada ayatnya. Ayat itu konteksnya apa? Munculnya ayat itu konteksnya gimana, yang dihadapi siapa? Terus saya sampai pernah ketamuan orang begitu. Terus kenapa kamu tidak menghormati bendera? Jadi ini soal negara, Mas. Negara itu dimana kalau Anda mau diakui, Anda juga harus mengakui yang mengakui kamu. Kan begitu kan? Kami ini sudah diresmikan, yang meresmikan itu dulu belum tahu, mungkin sekarang harus dikasih tahu. Kalau suatu saat Anda mau hormat pada bendera, hormat pada simbol kebangsaan, berarti kamu Indonesia. Tapi kalau kamu nggak melakukan itu, berarti kamu warga negara apa? Warga negara surga Pak, itu kan nanti. Sekarang ini warga negara apa? Kan gitu kan, saudara-saudara, itu satu. Kedua, dia tidak mau melakukan yang namanya seperti wajib militer, bela negara, itu tidak. Berarti bagaimana soal patriotismemu? Kamu menempati suatu tempat ini tempat bersama. Tapi kalau rumah itu diserang, masa kamu mengatakan, ini kita tidak boleh membela rumah ini, karena rumah kami ada di surga. Ya cepat pulang ke sana, kamu jangan tinggal di sini. Kan cepat, itu kan mestinya, ya kan? Jadi itu hal-hal yang mungkin kelihatannya salah, tetapi itu pasti salah. Dan terus kemudian baru sekarang soal ajarannya. Ini kan soal kehidupan bernegara kan. Termasuk itu mereka tidak mau donor darah. Karena ada ayatnya, mana ayatnya saya tanya? Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Iya betul ada ayatnya. Tapi yang mengatakan karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, jangan donor darah, mana ayatnya? Nggak ada Pak. Berarti tafsir kan? Itu konteksnya apa ungkapan nyawa makhluk ada dalam darahnya itu? Kan nggak begitu konteksnya. Tapi ya sudah tidak apa-apa. Tapi yang menurut paling krusial adalah soal kesetiaan pada negara itu, menurut saya tidak bisa ditolerir. Terus kedua, soal cara dakwahnya dia yang tidak menghargai orang lain yang berbeda agama. Itu nanti kalau misalnya dia tuh daerah diizinkan, ya misalnya. Tapi nanti kalau ada problem seperti ini, jangan tanya ke gereja. Karena gereja memang tidak seperti itu gitu loh. Jadi supaya lebih clear dari awal ditegaskan. Ya, karena gereja tidak, karena kamu bukan orang gereja tapi orang balai kerajaan, berarti kamu tidak seiman dengan saya. Ya loh. Yang kedua, karena Anda sendiri kan tidak merasa diri sebagai bagian dari kekristenan yang Anda tuduh susunan Kristen. Yuk, aku baca buku saya coba. Inilah yang diperjuangkan oleh susunan Kristen. Dan terus saya bilang, kamu susunan apa? Ini kan bahasa-bahasa gampang ditandai Bapak Ibu. Kalau ada buku baca buku Menara Pengawal misalnya, terus Anda baca buku ini sadarlah karena Allah itu benar adanya.
bukunya bagus-bagus tapi cirinya Yesus rambutnya pendek. Kalau itu nggak saya persoalkan, mungkin waktu itu Yesus baru potong rambut. Bukan itu yang mau saya sampaikan. Cuma yang mau saya sampaikan artinya ciri khasnya Sakti Yehova itu gitu. Terus kemudian contoh yang lain, tidak mengenal salib. Karena katanya Yesus itu tidak dihukum di salib tapi di tiang siksaan. Nah, tiang siksaan itu seperti tiang tegak lurus begitu, terus tangannya begini. Itu boleh-boleh saja orang pendapat begitu. Tapi by data, Anda kan bisa cari data tulisan-tulisan di abad pertama tentang seorang yang dieksekusi, itu apa ada salibnya yang berbentuk yang listrik, kan nggak ada. Tapi kenapa salib seperti itu bukan salib? Karena apa? Karena dia membaca teks yang konteksnya berbeda. Misalnya dia membaca teks Perjanjian Lama. Terkutuklah orang yang mati digantung. Nah, itu konteksnya apa dulu? Dan konteksnya orang Yahudi itu kan menganggap bahwa hari Sabat itu mulainya ya Jumat sore tenggelam matahari sampai Sabtu sore tenggelam matahari. Karena ini hari yang suci, maka orang-orang yang dieksekusi mati itu harus diturunkan dan kemudian dikubur supaya tidak mengotori kekudusan dari Sabat. Itu konteksnya. Karena di dalam hukum Yahudi tidak mengenal bentuk hukuman salib, maka disebut digantung. Bahasa Ibraninya hatalui, yang digantung. Kata salib sendiri tidak ada dalam bahasa Ibrani. Kata salib itu adanya dalam bahasa Latin, bahasa Yunani. Nah, pada abad pertama pemerintah Roma itu memiliki dua hukum. Ini supaya clear. Yang pertama, hukum yang berlaku untuk orang-orang Roma, warga negara Roma, namanya ius Romanum. Dan yang kedua, hukum yang berlaku untuk jajahannya Roma, ius Gentium. Nah, jajahannya Roma ini kalau mati hukumnya disalib, kalau dia dianggap kriminal, ya. Tapi kalau dia warga negaranya Roma, misalnya kayak Rasul Paulus kan warga negara Roma, matinya dipenggal kepala. Petrus matinya juga disalib karena apa? Dianggap dia warga negara Yudea. Nah, karena di dalam bahasa Yunani tidak mengenal kata salib, maka kata digantung. Jadi ini konteksnya beda. Satunya tulisan Nabi Musa yang berasal dari kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi. Kok di teksnya dibaca zamannya Roma abad pertama Masehi, kan nggak nyambung itu. Sama dengan kita melihat undang-undang di zaman Majapahit dipahami undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, nggak ketemu. Coba Anda baca itu kitab-kitab, misalnya Adigama, Sanghyang Adigama, Sanghyang Utara Manawa Dharma Sastra. Ada hukuman, ini hukum keluarga ya. Seorang istri harus mengembalikan tukon. Tukon itu mas kawin 4 kali lipat apabila dia melakukan tindakan yang disebut amancal turon. Anda cari di undang-undang sekarang, amancal turon nggak ketemu itu zaman Majapahit kok. Terus kalau kita tafsirkan zaman sekarang bisa kacau. Amancal turon itu secara harafiah mancal tempat tidur ini. Artinya seorang istri yang sudah diberi mas kawin oleh pihak suami, dia menolak melayani suaminya. Itu diumpamakan dengan kata amancal turon. Turonnya dipancal nantiyo masa kurang itu artinya. Itu diartikan hukum perkawinan atau hukum Napoleon. Ini tidak ketemu. Makanya saya katakan tadi, kelompok-kelompok begini cara pikirnya ahistoris, tidak berdasar sejarah. Maka sejarah itu tolong ukur. Soal ajaran, dia menggunakan apa yang dinamakan metode ayat bukti. Metode ayat bukti, saya bilang metode ayat bukti yang tidak pernah terbukti. Kenapa? Kalau ayatnya itu tidak eksplisit dianggap tidak ada. Misalnya, kekristenan percaya dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa. Dalam bahasa Ibrani itu Beshem Ha'ab Bi'aben Biruah Ha'kodes Ha-Elohim Echad. Amin. Di situ ada penegasan Ha-Elohim Echad. Echad itu bahasa Arabnya Ahad.
Maka serumpun karena anak putu Nabi Ibrahim, ya toh. Makanya serumpun kulhu Allahu ahad. Kalau bahasa Ibrani-nya ha Elohim eka. Elohim itu Allah. Nah itu oleh orang Kristen dipahami wujudnya Tuhan, eksistensi Tuhan itu dikiaskan Bapa. Firman-nya Tuhan dikiaskan Putra. Ini kiasan, bukan beranak secara fisik. Oh primitif sekali Tuhan beranak. Gak ada pandangan seperti itu. Terus Roh Kudus itu hanya hidup, sumber hidup dalam diri Sang Pencipta. Makanya ketiganya adalah satu. Itu tidak dipercaya sama saksi Yehova. Orang percaya ora apa-apa. Itu kan urusan luar Gusti Allah. Ini orang percaya kudu enek dasare kan gitu kan. Nah, yang saya persoalkan bukan kamu nggak percaya atau kamu percaya. Kowe percaya pun Kristen juga orang tambah pantat karena percaya ora iso jelasnya kepercayaannya gitu. Tapi persoalannya tidak semua yang tidak tertulis eksplisit itu berarti tidak ada. Itu contoh. Setiap agama itu punya yang namanya Brahmanidya, teologi, akidah. Itu kan imannya ada dulu baru rumusannya kan? Kan gitu kan? Kata misalnya tauhid, dalam Al-Quran juga tidak ada kata tauhid. Kata tauhid itu kan ilmu agama. Untuk menjelaskan kompleksitas ajaran tentang Tuhan. Begitu kan? Sekalipun tidak ada kata tauhid, anak-anak kecil yang ngaji di Solo-Solo itu sudah tahu lah kalau tauhid itu ada. Sekalipun judulnya tidak ada dalam Quran. Nah kalau orang pada ngaji menjelang sholat itu kan, wujud tidak bako mukhalafatul hawadisi yamuhu binafsi. Nah itu kan tahu tadi 20 sifat Allah. Kristen juga seperti itu sebetulnya. Cuman bahasanya bahasa Eropa. Karena sing Kristen masuk ke Indonesia asalnya saka Eropa ke Amerika. Makanya terus lagunya gitu kan. Coba Anda begitu di Bandung. Di Bandung itu ada gereja Maronit. Gerejanya Khalil Gibran. Coba kalau ibadah bagaimana? Al-masdulillahi walidhi wa ruhil qudus al-ana wa kulu awani wa ila tahida diri. Itu mau ortodok Yunani, ortodok Koptik, Syria Katolik, Syria Ortodok sama. Itu bahasa. Kadang-kadang orang itu Indonesia itu ya memang Kristennya lebih barat ketimbang orang barat. Islamnya kadang-kadang minta maaf tidak semua lebih harap ketimbang orang barat. Tapi kalau Islam Nusantara, Nusantara beneran. Yang itu yang sekarang sering-sering mengkafir-kafirkan orang meskipun saudara sendiri dikafirkan, apalagi kita yang bukan saudara iman. Ini sering begitu. Maka negara ini kan rusaknya karena kita sendiri tidak bertinggal rasa. Kan gitu saudara-saudara. Nah itu jelas. Dalam Alkitab pun kata Trinitas juga tidak ada. Tapi tidak ada judulnya dipersoalkan. Isinya gagal paham. Kan begitu kan? Kalau katakan, kalau Anda mempersoalkan judulnya Trinitas dalam Alkitab, saya juga tanya, judul teologi agama-agamanya tidak ada dalam setiap kitab. Tapi orang kalau sudah paham kebenaran, itu paribasan kalau istilahnya orang Jawa, jalmo limpat seperempat tangan. Jalmo limpat itu manusia paripurna. Kalau dia baca seperempatnya sudah tahu semuanya. Itu saking-sakingnya. Nah yang terjadi bukan jalmo limpat seperempat tangan, jalmo limpat seperempat minggat. Dia sudah tidak ngerti artinya, sudah buru-buru pergi. Nah satu mempersoalkan itu. Kalau mempersoalkan itu saya tanya, teman-teman yang fundamentalisme biblical itu namanya itu, kalau nggak tercatat itu mesti salah. Terus Injil pertama ditulis oleh Matius Rasul itu dari mana aja? Pasal 1 pasal 28 nggak ada. Injil ini ditulis oleh Matius si pemungut cukai dulu namanya Lewi, nggak ada.
Injil Markus ditulis oleh Markus. Nggak ada. Injil ketiga ditulis Lukas. Kisah Rasul ditulis Lukas.